lemon atau melon, saya nggak tahu nih. Menurut saya, you are the weakest lah. Ya, bagus energinya, tiap kamu tuh hilang semuanya loh energinya. How can you convince us gitu? And you are the leader, you are the captain. Sebenarnya battle round-nya menarik, ya, terutama kali ini, di mana mereka harus membuat bagaimana band menjadi brand. Mereka harus bisa membuat kesuksesan dan sustainability dari sebuah perusahaan atau dari sebuah band dengan dibuatkannya business model yang baik. Mereka akan membesar dan sustainable. Kami mencoba untuk berkolaborasi untuk menghasilkan musik dan juga art exhibition. Hal ini akan menjadi sebuah social experience yang cukup menarik untuk membuat sebuah konser itu sendiri. Tidak hanya sampai di situ, kami berikan 5 sense experience pada konser tersebut, di mana sebelum konser akan ada art exhibition untuk memberikan sense experience, dan juga akan ada touch experience atau physical touch experience, di mana para pendengar atau yang hadir di situ bisa memberikan atau bercerita tentang ceritanya, menuliskan, dan akan hadir atau muncul di LED experience tersebut. Semua bisnis harus berpikir mengenai people, bukan hanya profit, tapi people dan planet. Dan Anda sendiri sudah mengatakan, Whisper ini adalah tempat your safe place. Safe place is a planet. And everything to do with, you don't have to have a war lah, apa, macam-macam. Bisa jadi planet. Tapi Anda menjawabnya enggak, karena dia berkarya. That's people. Terima kasih banyak Bu untuk masukannya. Kami kemarin memang berdiskusi bahwa 3 hal tersebut akhirnya menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah safe place, baik dari segi karya maupun bagaimana engagement kita dengan customer. Ya, tapi nggak diganti dong modelnya. Oke, terima kasih banyak Bu untuk masukannya. Oke. Rata-rata itu yang saya sebut konsep-konsep yang tidak dikuasai banyak sekali. Apa yang disebut business model seperti apa, yang harus masuk di dalam aspek business model seperti apa. Kemudian SEG yang harus diperhitungkan, yaitu social, environment, and governance, harus dikuasai, itu nggak disentuh. Ketika ditanya dari mana, kenapa, dan kenapa merubah planet, padahal bisnisnya adalah safe place, which is a planet and is an environment, ya. Banyak hal yang kayak gitu-gitu tuh saya menyayangkan pengetahuan-pengetahuan yang menurut saya at the surface level. Siapa yang bikin deck? Yang mendesain deck siapa sih? Yang gimana Pak? Yang mendesain deck grafisnya siapa sih? Saya dan Mbak Ria. Pilihan warna pink, that's okay. Karena pink peach. Tapi jangan jadiin teks dong. Kamu kebayang nggak kalau ini kan pitching ke depan kami ya. Ditampilkan di begitu nih. Terus kecil-kecil banget tuh teksnya antara lain tuh. Terus sebagian ditulis dengan warna pink yang tidak jelas. Ya, investor ini berumur semua loh biasanya. Selesai nih. Ya, nggak ada yang mau memperhatikan. Bila perlu kayak Steve Jobs bilang, one slide, one message. Ya, jangan tuh ditumpuk-tumpuk kecil-kecil semua. Decknya terlalu tulisannya kecil-kecil dan menggunakan teks yang berwarna pink. Mentang-mentang pink peach gitu. Jadi kalau dalam area pitching gitu ya, dimana investornya yang hadir kan belum tentu anak-anak muda yang penggemar warna pink, yang bisa membaca dari jarak jauh gitu. Dan Ria, apa memutuskan Ria untuk kemudian pakai opening bahasa Inggris gitu? Karena memang lagunya Pink Peach itu dia semuanya bahasa Inggris, Pak. I know. Iya. Kamu kan sekarang ngomong dengan investor. Iya, Pak. Kamu yakin kami berempat bisa bahasa Inggris? Saya yakin sih bisa, You Pak. have to check that. Oke. Jadi komunikasi adalah bagaimana kita berbicara kepada audiens dengan bahasa audiens. You have to check that. Kamu pastikanlah. Oke. Kenapa kamu harus bahasa Inggris? Kami berempat orang Indonesia semua. Baik. Ya, hanya untuk menunjukkan kalau kamu hebat gitu bahasa Inggrisnya? Enggak sih, saya maunya relate dengan Pink Peach-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya menjelaskan Pink Peach itu seperti apa, karena dia memang lagu-lagunya tuh memang bahasa Inggris dan dia mau... Emang kalau dia lagu bahasa Inggris kamu terangkan
introduction pakai bahasa Inggris gitu? Lebih relate sih Pak dengan Pink Peach-nya sendiri. I know. It's not about Pink Peach. Kamu harus ke sini nih. Oke. Kamu harus meyakinkan kami berempat. Oke. Jadi kalau bicara tata kelola di dalam kelompok ya, ini kan tim ya, tim event gitu ya. Jadi masing-masing kelompok menurut saya sudah cukup baik dalam mengelola sumber daya masing-masing begitu kira-kira. Hanya mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ada beberapa orang yang cukup dominan sehingga buat anggota kelompok yang lain agak membuat mereka tidak berani atau tidak pede, tidak yakin untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Itu juga menghambat. Jadi itu dari sisi personanya memang agak kurang. Ya, tapi overall menurut saya secara pengelolaan tim di dalam 3 tim ini sudah cukup baik. Potensial revenue-nya kami menghitung mencapai 2,9 triliun per year dengan earning-nya potensial sebesar 1,7 triliun. Anda Dek, tapi di sini ada potensial revenue 1,7. Kalau menurut saya ini bukan potensial revenue. Revenue itu penghasilan total, gross. 1,7 ini kalau saya lihat ini adalah earning nih. Itu fatal tuh ya. Saya cukup lama menjadi manajer band jazz ya. Zamannya Ireng Maulana, dan saya bergaul dengan orang-orang jazz sampai sekarang. Mau sehebat apapun, jazz itu industri yang sangat kecil dan tidak menghasilkan banyak uang. Lu juga ngomong brandnya kuat apaan? Dari mana lu bilang brandnya kuat? Kamu udah ukur nggak popularitinya? Kalau lihat medsosnya aja lah, lihat follower subscribersnya, itu menunjukkan ya apakah mereka brandnya cukup kuat atau tidak. Ya, jadi menurut saya, waduh, saya enggak banget nih. Menurut saya Dek ini enggak banget. Tidak menghasilkan dari sesuatu rembukan yang cukup dalam, riset cukup dalam. Dan lemon atau melon, saya nggak tahu. Menurut saya, you are the weakest lah. Ya, bagus energinya. Tiap kamu tuh hilang semuanya loh, energinya. How can you convince us gitu? And you are the leader, you are the captain. Saya pikir yang dipilih memang jenis musik atau genre yang sangat alternatif, very niche gitu. Yang mestinya untuk jenis musik seperti itu adalah jenis musik-musik yang menghasilkan secara revenue, kalau kita ngomong bisnis ya adalah premium. Tapi tidak terjadi demikian. Jadi saya berharap tadi dari peserta ya yang memilih kelompok ski gitu, itu bisa memberikan terobosan-terobosan, target-target, memberikan remodeling dalam bisnis yang lebih layak lah untuk para musisi itu dalam rangka untuk hidup mereka. Jadi dari 3 tim, ya, Ski, Eleanor Whisper, dan Pink Peach, ya, dari 3 presentasi yang sudah kami terima, kami tetapkan ada 1 rekomendasi atau business proposal yang lebih baik dari 2 yang lain. Dan 1 tim itu akan mendapatkan merchandise ya dari M-Block, itu yang pertama. Yang kedua, akan ada privilege bahwa seluruh anggota timnya akan lolos ke babak grand final. Saya minta leader timnya untuk maju ke depan. Jadi Bu Indira akan memberikan simbolik merchandise ya dari M-Block selaku kolaborasi kita untuk sebagai simbol memberikan merchandise kepada tim yang menang. Oke, silakan.
Di dalam challenge kali ini atau battle round kedua ini, yang mendapatkan privilege, artinya yang menjadi tim pemenang adalah Eleanor Whisper. Jadi memang kelebihan daripada tim ini dalam pengelolaannya, mereka cukup kompak ya. Jadi mereka dalam kedua kegiatan itu cukup bisa untuk berkolaborasi ya sesama 6 anggota tim itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau dilihat dari sisi presentasi dan flow-nya, ya memang Eleanor Whisper sedikit lebih baik dari 2 tim yang lain. Gak nyangka sih sejujurnya ternyata kelompok aku jadi pemenang, karena aku ngerasa sama tim kayak kita belum all out banget untuk ngerjain pitch deck gitu ya. Dan ternyata pas tadi tim Eleanor ternyata yang pemenang, aku langsung shock gitu. Wow, ternyata Eleanor jadi pemenang untuk battle round 2 ini. Oke, Anda ber-12 ini ya. Akan saya panggil maju per 2-2. Silakan yang dipanggil maju melepaskan medalinya, dipegang di tangan kanan ya. Saya gagal melaju, nggak apa-apa, saya terima. Perjuangan nggak harus di hari ini kan, masih ada hari-hari lain. Kesel enggak sih, kecewa jelas ya. Kalau kesal sampai ke personal gitu mungkin enggak lah ya, cuman kalau kecewa sudah jelas pasti ada. Kecewa sama diri sendiri ada, tapi aku nggak mau yang porsi kecewa aku tuh harus lebih gedean yang porsi banggaku sama diri sendiri gitu. Tapi tetap ada kecewanya. Kalian deserve to be here. Makasih banyak buat ilmunya. Waktu kita sampai-sampai itu dibilang singkat, tapi sangat meaningful. Dan sekarang aku harus pulang dulu. Tapi aku bangga banget sama mereka. Udah kayak satu keluarga. Bingung. Bingung, mau seneng tapi juga sedih karena temen juga ada yang nggak lolos, itu juga sedih, makanya bingung. Tapi sebagian besar pasti senang sekali mendapat kesempatan untuk lolos masuk 12 besar. Kalau semangatnya sih kayaknya masih 200% ya Mbak. Sampai saat ini aku masih menganalisis dari 11 kompetitorku gitu kan. Semoga ya memang ada yang strong banget beberapa orang. Ya aku mau coba nyari dulu lah, mau menggali dulu si kompetitor nih atau si teman-teman yang lain itu mana di weakness-nya mereka, sehingga aku bisa hajar dari weakness-nya itu dan berharap bisa menjadi pemenang di DSC tahun ini.
berusaha untuk malam ini atau sore ini beresin deck supaya bisa tidur lebih cepat dan bisa lebih istirahat supaya besok pagi bisa bangun lebih fit lagi. Terpilihlah 12 challengers yang dapat kesempatan untuk mempresentasikan bisnisnya kepada Dewan Komisioner di final page DSC Season 14. Perkembangan dan progres para challengers akan menjadi kunci penilaian dari para Dewan Komisioner. Salam diplomat, saya Mirna Anissa, saya siap bikin gebrakan. Saya kok merasa Anda tidak pede mempresentasikannya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya baru ikut kompetisi, Bu. Untuk meyakinkan bahwa Anda ingin mendapat dana, baik itu investor, hibah, dan sebagainya, Anda harus pede dong dengan bisnisnya. Ini nggak sounds like it.